menghilangkan substansi dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu disengaja oleh mereka. Ini celaka bagi mereka. Tentang misalnya poligami di dalam Islam. Banyak orang kawin siri. Lalu kemudian anak-anak mereka itu tidak diurus. Paling-paling hanya diurus pemberian uang kalau mereka mampu. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah. Kita bisa dengar imam tadi membaca. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Maka celaka bagi orang yang menulis Alkitab dengan tulisan tangan mereka sendiri. Lalu dia katakan apa yang mereka tulis dengan tangan mereka sendiri, dengan buah pikiran mereka sendiri, atau Alkitab itu dia tukar di dalamnya. Kata-kata yang tidak sesuai dihapus, lalu dimasukkan dengan kata-kata dari diri mereka. Ataupun pikiran-pikiran yang ada pada mereka menghilangkan substansi dari yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu disengaja oleh mereka. Ini celaka bagi mereka. Dan mereka mengatakan, inilah dari Tuhan. Inilah wahyu Allah. Inilah syariatnya. Jemaah rahimakumullah. Beberapa hari ini salah satunya misalnya, sebenarnya tidak perlu diributkan, tidak perlu dibuat menjadi resah. Sudah ada aturan yang sedang digodok tentang misalnya poligami di dalam Islam. Nah, Islam mengakui, Islam memberikan arahan kepada itu. Silahkan menikah. Masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini syariat Allah. Tapi nanti Komnas HAM dan perempuan di Jakarta, mereka malah menuduh ini aturan dibuat karena syahwat. Padahal orang menikah itu untuk menghindari syahwat saja sudah boleh. Menghindari syahwat yang tidak diridai oleh Allah SWT itu sudah dibolehkan dan dibahas secara spesifik di dalam fikih. Tetapi ketika sudah menikah, maka kewajiban-kewajiban yang lain pun harus dijalankan. Betapa banyak orang yang di dalam pernikahannya bahtera rumah tangganya hancur karena tidak mampu menjaga realitas yang diinginkan oleh syariat. Mereka boleh berpisah setelah itu. Tetapi intinya hendak dikatakan bahwa ini adalah syariat Allah. Di Aceh, kalaupun ada yang menolaknya cuma sedikit. Itu pun karena hati mereka tidak bersumber kepada buah pemikiran yang benar dari Al-Quran dan Sunnah tadi. Kita bisa perhatikan, banyak perempuan yang menolak seperti ini. Ya, tidak semua, tapi banyak yang menolak. Mereka berargumen sebagaimana yang kami lihat beberapa hari ini. Apa argumen mereka di Jakarta? Itu berdasarkan syahwat. Dan kami juga ingin tanya itu. Kalau kami berpoligami boleh enggak? Maksudnya poliandri mungkin. Atau bisa saja bermaksud, tanya dulu sama perempuan, mau enggak mereka dipoligamikan? Nah, kira-kira begitu, dua kemungkinan ini. Nah, kita bukan tanya kepada perempuan, bukan tanya kepada ini. Tapi memang Allah membolehkan dengan rambu-rambu yang telah dibuat. Hari ini, sudah beberapa kali kita sampaikan, meskipun kita tidak terlibat dalam penggodokan daripada kanun ini. Tapi kita katakan dari sejak awal, terjadi perkawinan siri di Aceh yang cukup luar biasa. Banyak orang kawin siri. Lalu kemudian anak-anak mereka itu tidak diurus. Paling-paling hanya diurus pemberian uang kalau mereka mampu. Artinya kalau suaminya mampu. Dia kirim uang. Diterima oleh ibunya. Lalu kemudian kasih kepada anaknya. Pendidikannya tidak diperhatikan. Ayah entah di mana. Padahal perkawinannya itu perkawinan yang siri, tidak ada tanggung jawab. Oleh karena itu, kita bukan bahas masalah sah atau tidaknya perkawinan siri itu untuk sementara ini, tapi yang kita bahas adalah bahwa perkawinan seperti itu tidak memberikan otorisasi kepada hak dan kewajiban, sehingga akan terbengkalai perempuan itu. Nah, sekarang ini kalau dilegalkan seperti ini, misal
Dilegalkan nanti diketok palunya sudah legal. Saya yakin laki-laki di Aceh itu tidak semuanya mau menikah banyak. Memang keinginan syahwatnya boleh banyak, tapi takut dia ikut orang Aceh. Ya, galak sertuh, ya seribe. Tidak berani dia. Tidak berani. Tidak berani dia menikah banyak. Tidak sembarangan itu permasalahan. Tetapi saya inginkan, atau kita masyarakat Aceh, atau mungkin sebahagian dari masyarakat Aceh, ini atau kita pakai. Atau saya sendiri menginginkan. Bagi yang mereka nikah siri, ini diberikan sanksi. Kalau sudah ada legalitas terhadap ini. Bila perlu cambuk dia itu. Sebatas yang diajarkan oleh syariat ini. Bila perlu denda orang itu. Dia tidak ada lagi orang yang kawin siri. Sampai 3, 4. Lalu kemudian ditinggalkan yang 2 tanpa ada yang ketahuan. Lalu ditinggalkan berapa lama. Yang istri yang dinikahi siri ini nanti berangkat lagi. Berjalan dengan lelaki lain tanpa diketahui oleh suami sirinya. Tiba-tiba sudah siri kali kedua lagi. Yang anehnya sebahagian kadang-kadang yang menolak kawin menikah lebih daripada satu ini dari kaum perempuan, ini tidak semua, sebagian. Yang anehnya, dia pun ketika diselidiki dia juga rampas suami orang. Dia bilang tidak boleh kawin banyak-banyak. Tapi dia sendiri rampas suami orang. Asal dapat mobil dan sebagainya, itu sudah boleh bagi dia. Dia tidak mau tahu tentang perihal ini, menandakan bahwa segala sesuatu harus diatur sedemikian rupa. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan. Jangan ikuti emosi daripada dirinya masing-masing. Sedang jamaah rahimakumullah. Orang yang memiliki keikhlasan. Ya Allah.